Nah, ini yang saya mau cerita ini, bahwa ya di dalam otak manusia ini kalau dibelah itu ada belahan yang di depan sini, ini namanya ya ini otak besar, semua ini otak besar, namanya di sini namanya neokorteks ya, tapi lebih jelasnya nanti saya kasih lihat yang ini. Nah, ini. Jadi kalau kita ingin mencetak anak kita menjadi anak yang takwa dan kaya atau kaya dan takwa ya, rupanya otak mereka ini bagian depannya nih yang warna merah ini ya harus kita isi. Kenapa? Karena otak yang warna merah ini disebutnya prefrontal cortex. Ini adalah penyimpanan prinsip-prinsip kebajikan dan tuntunan kehidupan. Ya, jadi ini yang mau diisi. Cara diisinya bagaimana ya? Tentu diperdengarkan, diperlihatkan, diucapkan, ya. Nanti dari mata, telinga atau panca indera semuanya itu ya pesannya akan dibawa ke sini. Tapi sebelum masuk yang tempat merah dia lewati ya batang otak dan lewati ini juga lewati emosi baru bisa masuk ke bagian prefrontal cortex. Ya, artinya apa? Kalau kita ingin membimbing atau mendidik anak-anak, tentunya kita lihat juga emosinya. Ya, kalau dia sedang capek, marah atau kesal, sebaiknya kita tidak memberikan nasihat apa-apa, tidak memberikan arahan apa-apa. Justru yang kita pentingkan adalah ya mengajarkan dia tentang emosinya dia. Supaya apa? Supaya ini ya bisa terkendali. Sehingga kalau ada anak yang lagi kesel, kita mau kasih nasihat, kita bilang, kakak, abang, adik lagi kesel ya. Nah, kalau dia bilang, iya. Oh, gitu. Coba istighfar, nak. Astagfirullahaladzim. Ya, kalau dia masih belum mau, ya sudah nanti kita tunggu lagi sebentar, beberapa menit. Coba, nak, istighfar, nak. Ya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah, maka dengan istighfar itu, nanti batang otak yang jalan di sini, dan ini otak mamalia yang pernah kita pelajari dulu ya, otak emosi, dia akan terkendali. Sehingga akan masuk ke sini. Tentunya kita lihat ini ada bagian parietalisnya, ini tentang watak dan bakat, ini juga perlu kita perhatikan. Waktu itu kita pernah belajar bahasa kasih. Ya, jadi kita lihat anak-anak ini kalau kita mau nasihati, setelah kita lihat emosinya, juga kita harus pakai cara bahasa dia. Ada anak yang memang harus dipuji, jadi dipuji dulu baru nasihati atau baru kasih arahan. Ada anak yang senang di sentuhan fisik atau dipeluk, dirangkul, maka itu harus dilakukan dulu baru kita masukkan arahan di sini. Ada anak senang di pelayanan, yang dilayani dulu, jadi dilayani dulu ya, atau dibantu dulu, entah dia mengerjakan apa-apa kita bantu dulu, baru kita kasih nasihat. Ya, ada anak yang memang baru mau dengar nasihat kalau dikasih waktu. Jadi kita kasih waktu dia dulu, ngobrol-ngobrol dia dulu ngobrol, baru kita masukkan nasihat. Dan ada orang juga atau anak juga, ya bahasa kasihnya hadiah. Dia baru mau mendengar nasihat, ya setelah mungkin emosinya ini baik atau emosinya jadi gembira, ya itu baru kita kasih nasihat. Atau misalnya karena dia bahasa kasihnya hadiah, jadi kita kasih hadiah dulu, akhirnya dia gembira, bisa masuk nasihat. Ya. Dan sekarang apa aja sih sebetulnya nasihat-nasihat yang supaya anak kita menjadi takwa dan kaya? Ya. Saya yakin teman-teman pasti sudah melakukannya. Hanya ini kita mengulas ulang agar ya diperkuat, atau mungkin ada yang ibu-ibu muda atau calon ibu yang ingin belajar ya. Nah ini. Jadi kalau nanti ya ilmu semua sudah banyak dimasukkan di sini ya, dari kecil terus sampai usia kita sekarang, makanya kita setiap hari mungkin ikut taklim ini untuk gunanya terisi yang di sini. Orang yang jarang taklim ini yang prefrontalnya nggak ada isinya nih, bahaya. Ya, kalau pengalaman tuh di sini, pengalaman. Dari pengalaman itu diambil hikmahnya, maka hikmah itu masuk ke sini. Ya. Nah, jadi kalau manusia atau dari kecil anak-anak diberikan ya input-input kebajikan di sini, maka perilakunya, jadi perilaku kan ini di badan nih, ya akan menjadi anak yang takwa. Kenapa? Karena informasi atau ya ajaran-ajaran di sini nanti dia juga jalan. Jadi dari sini nih ya, ini di sini kan ajaran-ajaran, nanti dia jalan di badan. Lewat. Kenapa? Lewat sistem saraf. Ya, dulu kita sering banget membahas tentang ini sistem saraf. Ini sistem saraf pusat di sumsum tulang. Kemudian nanti ada sistem saraf yang jalan di tubuh, namanya sistem saraf tepi atau perifer. Ini kan kayak kabel listrik ya, kabel telepon. Jadi apa yang kita ajarkan di sini, ya sejak kecil kita masukkan dia kepalanya di sini, di otak prefrontalnya ya, maka dia akan menjadi ya punya perilaku yang bertakwa. Kenapa? Informasi di sini akan jalan. Ya. Apa saja sih yang harusnya dasar-dasar yang kita masukkan di situ, ya. Baik.
Jadi pertama itu harus menanamkan keimanan. Rasulullah SAW menunjukkan betapa pentingnya menanamkan keimanan kepada anak. Ya, mulai dari kecil anak-anaknya. Contohnya apa? Rasulullah SAW memberikan nasihat yang berharga luar biasa untuk Ibnu Abbas yang ketika itu masih kecil. Ya. Rasulullah SAW bersabda, wahai anakku, sesungguhnya aku akan mengajarkanmu beberapa kata ini sebagai nasihat buatmu. Jagalah hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala, niscaya Allah Subhanahu Wa Taala akan menjagamu. Itu tadi nasihat pertama. Ya. Apalagi jagalah dirimu dari berbuat dosa terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, niscaya Allah Subhanahu Wa Taala akan berada di hadapanmu. Ya. Dan apabila engkau menginginkan sesuatu, mintalah. Nah, itu ajaran ketiganya. Dan apabila engkau menginginkan pertolongan, mintalah pertolongan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketahuilah apabila seluruh umat manusia berkumpul untuk memberi manfaat kepadamu, mereka tidak akan mampu melakukannya kecuali apa yang telah dituliskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam takdirmu. Ya. Apalagi yang harus ditanamkan. Juga sebaliknya apabila mereka berkumpul untuk mencelakai dirimu, niscaya mereka tidak akan mampu mencelakaimu sedikit pun kecuali atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Pena telah diangkat dan lembaran takdir telah kering. Ini hadis Rasulullah SAW riwayat At-Tirmizi. Ya. Jadi hadis tersebut tuh menggambarkan pada anak dasar keimanan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena tidak ada penolong kecuali Allah yang Maha Kuasa. Allah Subhanahu Wa Taala yang senantiasa membalas kebaikan. Tidak ada tempat meminta kecuali Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak ada tempat bergantung kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini yang gimana caranya kita harus masukkan ke anak-anak utamanya supaya masuk di otak yang tadi kita kasih warna merah yang namanya prefrontal. Ingat cara memasukkan itu tadi, lihat emosinya, kemudian lihat dulu ini anak laki-laki atau perempuan. Kalau anak laki-laki ya senang dengan gambar-gambar, anak perempuan juga senang, tapi lebih-lebih anak laki-laki. Ya. Ini kita bisa ajarkan seperti itu. Terus apalagi, ini yang paling penting juga keteladanan. Ya, sebaik-baiknya dakwah adalah dengan keteladanan. Keteladanan adalah perkataan yang tercermin dalam tindakan atau sebaliknya, ya tindakan yang tercermin dalam perkataan. Dalam memberikan keteladanan, lakukan dengan konsisten. Ya, konsisten artinya istiqomah. Karena konsistensi akan membuat keteladanan melekat dalam diri anak. Jadi terus-terusan setiap hari gitu ya. Nah, ini nggak boleh merasa bosan, capek kasih teladan pada anak ya. Nah, ini yang harus disadari. Mungkin teman-teman sudah melakukan, tapi ini kita ulang-ulang lagi ya. Beberapa contoh keteladanan yang mulai dapat dibiasakan di rumah itu membaca Al-Qur'an setiap hari. Anak harus lihat ini. Sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki ya. Berjilbab bagi wanita, berdoa dan berkata lembut, tidak merokok, ya. Mungkin orang tua nih ada yang merokok nih, ya. Makanya tapi itu tadi ini bahaya nih kalau keteladanannya tidak dibentuk, dibiasakan dari rumah. Ya. Apalagi bersedekah jariah, ya. Dan masih banyak keteladanan dari Rasulullah SAW yang dapat mulai dibiasakan oleh diri sendiri, ya, maupun bersama pasangan terlebih dahulu sebelum meminta anak-anak mengikutinya. Ya. Jadi itu contoh-contoh keteladanan. Nanti di mana sih contoh keteladanan itu masuknya? Itu nanti akan masuk di otak yang di sini, frontalis. Yang di belakang prefrontal. Dari mana masuknya? Itu tetap dari mata, telinga, ya, dia lihat. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.